Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma. Di sini bab menerangkan perkara yaquluhu yang seorang mengucapkannya ingdan naumi ketika tidur. Qala berfirman Allah Ta'ala di doa apa yang seharusnya diucapkan ketika mau tidur maksudnya. Ini doanya nanti. Qala berfirman Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati sungguhnya di dalam penciptaan langit-langit. Karena langit ini bersab-sab tertingkat-tingkat sampai 7 tingkat. Makanya inna fi khalqis samawati sungguhnya di dalam penciptaan banyak langit wal ardi dan bumi. Wahtilafil laili dan silir gumantinya malam wan nahari dan siang la ayatin sungguh tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab bagi orang yang punya akal. Kalau orang itu pintar, paham, maka dia ini akan paham. Ini loh kok malam siang lagi, malam siang lagi. Ini langit ini diciptakan bagaimana ya oleh Allah. Asal tidak ada menjadi ada. Ini bumi, ini barang apa ya bumi? Setiap ditancepi kok tumbuh, tancepkan tumbuh. Udah kadang-kadang nggak ditancepi tumbuh sendiri, rumput dihilangkan tumbuh sendiri. Ini barang apa? Ini kok punya bulu? Jadi tanah ini punya bulu, bulunya itu rumput. Sampai kalau kita ini di sana. Di Sahara sana itu masih ada yang hijau, ada bulunya lagi, ada bulunya lagi. Masya Allah. Ini kalau orang mau berpikir itu, siapa? Apakah masa tumbuh sendiri? Ya enggak mungkin perkara dari ada kok, dari tidak ada menjadi ada kok tumbuh sendiri ya enggak ada. Perkara itu kalau dari tidak ada menjadi ada berarti ada yang mengadakan. Kayak gitu. Yang tidak diadakan adalah perkara yang pasti ada, yang wajib ada, yang pasti ada, yang selalu ada, itu tidak diadakan dan itu hanya ada satu, yaitu zat yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Tapi sedangkan selain Allah ini adalah perkara yang tidak ada, maka akhirnya ada, dan ini menunjukkan bahwa dia ini mesti diwujudkan. Karena semua perkara itu dalam timbangan yang sama. Untuk menjadi wujud atau untuk menjadi adam itu dalam pertimbangan yang sama. Seperti hanya timbangan yang dia ini kosong-kosong, bagian kanan kosong, bagian kiri kosong, dua ada timbangan semua kosong, ini kosong. Ini berarti seimbang terus begini saja. Kanan kiri kosong berarti seimbang. Kok tahu-tahu jomplang, dilihat-lihat, oh ternyata ada yang nambah kerikil di situ. Gitu ya. Masih ada yang nambah. Menunjukkan alam semesta ini hasilnya kosong. Udah untuk menjadi terus adam atau menjadi wujud itu kosong, seimbang. Begitu kok tahu-tahu jadi wujud berarti ada yang menambahkan di situ, yaitu ada yang mewujudkan. Ini yang tahu siapa ini? Ulul albab, orang yang punya otak, orang yang punya akal. Ya saya juga punya akal sudah karaten yang nggak bisa dibuat mikir, udah lama nggak mikir, nggak bisa, nggak paham, beda lagi. Alladzina siapa mereka ini? Alladzina yaitu orang-orang yadhkuruna yang mereka mengingati Allah qiyaman wa qu'udan ketika berdiri dan duduk wa ala junudin dan atas lambung-lambung mereka yaitu ketika tidur. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingati Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Wong dia melihat hewan, melihat sapi, makhluknya Allah. Melihat langit, langitnya Allah. Melihat bumi, buminya Allah. Bahkan melihat anak begitu saja, melihat saudaranya, orang tuanya,
saudara-saudaranya semuanya dilihat punya makhluknya Allah, 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 Allah terus itu. Enggak ada habis-habisnya. Ketika tidur, ketika berdiri, dia ngelihat semuanya ini makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Ketika duduk juga begitu. Ketika tidur pun masih terus ingat kepada Allah. Dan ini wujud di dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ketika berdiri, berjalan, itu naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin, ingat Allah. Ketika jalan naik ingat Allah, Allahu Akbar, jalan turun ingat Allah, subhanallah, masya Allah. Terus berdiri jadi ingat Allah aja. Ketika duduk ya tentu saja membuat majelis-majelis zikir, membuat majelis-majelis taklim, yang taklim itu sendiri adalah pelajaran untuk mengingati Allah. Ini kan kita ini taklim. Taklim ini untuk apa? Ini pelajaran apa ini? Pelajaran ingat kepada Allah. Nah, kalau taklim kita belajar 10 tahun kok nggak ingat sama Allah, itu belum taklim sebetulnya kamu ini. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Siapa para ulama? Orang-orang yang alim. Alim yang bagaimana? Ya, yang dia yang alim, karena dia itu alim dan faham, maka akhirnya faham kebesaran Allah sehingga takut betul kepada Allah. Kalau orang belajar ilmu tidak tambah takut kepada Allah, dia itu belum mendapatkan ilmu. Dia itu belum mendapatkan ilmu. Sebetulnya itu. Dia itu hanya seperti orang baca komik. Ya. Ada komik silat dibaca, ya toh. Ya, perasaannya dia pesilat. Ketemu sama pesilat betul, tempiling plong langsung dah. Drosor gitu saja. Dah habis. Wong itu bukan, kamu itu bukan tahu ilmu silat, kamu itu baru baca komik silat, bukan tahu ilmu silat. Demikian juga ada orang itu membaca kitab, kamu itu belum tahu ilmu, bukan ngerti ilmunya dalam kitab. Karena apa? Belum takut kepada Allah tandanya. Tandanya kepada Allah. Kalau tahu betul mesti tambah takut kepada Allah, tambah alim, tambah takut kepada Allah, tambah alim, tambah takut kepada Allah. Tambah taatnya lagi kepada Allah, tambah taatnya kepada Rasulullah. Makanya seperti iblis. Iblis ini nggak punya ilmu sebetulnya hakikatnya dia ini. Walaupun dia ini sudah sholat ibadah habis-habisan di mana-mana, dia nggak tahu ilmu. Karena apa? Dia itu masih membangkang Allah. Dia nggak ngerti keagungan Allah. Jadi hakikatnya semuanya, kenapa iblis kok jadi sombong seperti itu? Kesombongan itu bersumber dari kebodohan. Kesombongan itu sumbernya adalah kebodohan. Kalau orang alim tidak akan bisa sombong. Sekarang begini, ada mesin gergaji. Ada mesin gergaji yang berputar, itu berisi kayu itu loh, lihat itu. Di Kalimantan banyak, di sini juga banyak, kadang-kadang lewat-lewat. Nah, kamu lihat, kalau orang itu alim, faham, masya Allah mesin gergaji, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Dia alim, dia faham. Ada orang, aku tahu begini ini, gampang biasa gini. Nih, tak coba tanganku, kerel, ambrol tangannya. Orang sombong itu karena tidak alim. Mungkin dia pernah membaca. Aku membaca nggak begitu, baca nggak apa? Aku membaca itu ada orang sakti masukkan tangannya yang rampal itu gergajinya ini rampal terputus ini tangan saya ini. Nah, itu kamu tidak alim. Demikian juga orang belajar ilmu seperti itu. Kalau orang itu belajar ilmu kok tambah sombong, oh bodoh ini. Ini bodoh. Diperintah sama Allah tambah nggak taat, oh bodoh ini bukan ini. Tahu-tahu apa nanti? Kena gergajinya Zabaniyah sana itu. Gergaji di neraka. Jadi tandanya alim itu adalah dia itu paham, dan tandanya paham takut kepada Allah.
Kalau sudah takut kepada Allah, banyak berzikir, qiyama wa qu'udan wa junubihim wa ala junubihim. Terus wa yatafakkarun, dan mereka berfikir. Nah, ini tandanya orang alim itu mau berfikir. Fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan banyak langit ini, yang langit-langit semuanya, wal ardi, dan penciptaan bumi. Wa an Khudzaifah, dari Sayyidina Khudzaifah wa Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idza awa, bila mana beliau mengungsi, maksudnya sudah mendatangi, ila firasihi, ke tempat tidur beliau, alas tidur beliau, qala, maka beliau berkata, coba, bismikallahumma ahya wa amut. Faham itu kayak seperti itu. Orang itu kalau mau tidur, kalau faham itu ini gini. Bismika, dengan menyebut asmamu, Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku akan mati. Karena tidur itu saudaranya mati. Aku hidup dengan atas namamu, atas izinmu ya Allah, dan aku mati juga atas izinmu, atas nama, dengan menyebut namamu ya Allah. Terus baru tidur. Tidur telosor begitu saja tanpa ada doa. Oh, itu tanda bodoh itu. Lawang kamu itu mau sowan sama Allah loh. Wudu juga enggak, langsung tidur, apalagi cerita-cerita yang aneh-aneh, cerita sana, cerita sini, tahu-tahu tidur. Itu tanda apa? Tanda bodoh, bukan tanda alim. Kalau orang alim setiap mau tidur itu koplok, tahu enggak koplok? Takut. Kenapa kamu takut setiap mau tidur? Bagaimana aku enggak takut? Ini bisa jadi aku ini langsung sowan kepada Allah. Maka mau tidur itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah asyhadu. Kenapa kamu bilang? Biar akhiru kalami la ilaha illallah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini namanya orang yang berfikir, ulul albab itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم عسب سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.